Setelah tadi kita cek riset di Google Trends, selanjutnya kita akan cek bagaimana cara untuk meriset produk-produk di e-commerce. Nah, ini yang saya contohkan adalah Shopee. Jadi kalau mau ngecek sebenarnya nggak cuma di Shopee ya, tapi Anda juga bisa cek di Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, tadi kan berdasarkan dari hasil riset Google Trends, ternyata kita menyimpulkan bahwa baju salah satunya ya. Nah, karena baju adalah salah satunya, maka teman-teman Anda harus ngecek yang terlaris dari gamis. Karena gamis salah satu yang kita coba tadi ya. Nah, gamis kita coba cek kira-kira yang lagi tren tuh gamis seperti apa sih? Seperti itu. Kita cek dari yang terlaris. Itu bisa menjadikan salah satu pertimbangan kita untuk memilih kira-kira kita mau menjual yang model mana aja, lalu kita mau menjadikan mencari supplier dari toko yang mana gitu ya. Ini banyak banget pilihannya. Jadi di sini ada banyak pilihannya untuk gamis. Nah, Anda bisa memilih mana yang paling Anda rasa cocok ya. Dari sisi apa? Dari sisi terjualnya berapa? Lalu dari harganya berapa? Karena kan Anda harus menyesuaikan dengan target market Anda sendiri. Misalnya kalau Anda mau menyasar kalangan ekonomi menengah, berarti harganya juga menengah ke bawah ya. Berarti kan harganya juga nggak bisa tinggi-tinggi banget kan. Jadi carilah harga yang masuk di range-nya mereka. Gitu. Nah, jadi waktu kita hasil dari riset tadi, ternyata selain ada gamis, ada juga hijab. Karena kan kalau kita ngomongin tentang pakaian itu kan fashion itu dia luas ya. Dan fashion itu bisa mulai dari fashion perempuan, kemudian ada fashion anak, ada fashion laki-laki gitu. Dan ini bisa Anda cari gitu, mana yang mau Anda sasar gitu ya. Karena ini terlalu luas, saran saya sih coba dulu masuk di beberapa dulu aja. Kalau saya kan contohnya dalam kategori fashion yang besar ini saya ngambilnya adalah baju anak muslim gitu. Jadi kita tentukan. Oke, nah di sini Anda kalau misalkan hijab sama juga Anda cari mana yang paling banyak terjual. Jangan lupa Anda setting filternya urutkan berdasarkan yang terlaris ya. Anda settingkan yang terlaris, nanti Anda akan menemukan mana sih yang kira-kira cocok gitu, mana sih yang kira-kira bisa Anda jual. Nah, jadi Anda harus satu persatu. Nyobanya satu persatu. Oke, nah selanjutnya kita coba lagi ya untuk baju muslim anak. Jadi caranya sebenarnya sama, tinggal searching aja. Terus Anda cek mana di sini yang paling laris. Gitu. Nah, coba kita mana yang paling laris. Di sini Nah, di sini ketika kita pilih terlaris, maka kita akan dikasih beberapa opsi ya. Nah, di sini ada baju anak laki, baju anak perempuan. Ini juga bisa kita pakai sebagai salah satu pilihan. Kita mau mengarah yang kemana nih? Gitu. Lalu selanjutnya, coba kita lihat. Kalau misalnya terjualnya baru beberapa aja, saran saya nggak usah ya. Karena mending kita langsung fokus aja ke model-model atau bentuk-bentuk baju yang memang dia lagi populer gitu. Kalau terjualnya baru sedikit, saya sih tidak menyarankan gitu. Atau kalau Anda mau tetap coba, nggak apa-apa. Dan selama harganya bisa masuk ke target market Anda, silakan Anda bisa mencoba. Oke, jadi seperti yang tadi saya jelaskan di depan, ketika kategori besarnya adalah fashion, maka itu harus di breakdown lagi. Nah, hasil dari breakdownnya itu coba kita detailkan dan Anda pilih kira-kira Anda itu mau memfokuskan yang kemana. Karena sekali lagi ya, kalau kita melakukan riset kata kunci
itu kan butuh effort besar. Lalu kalau butuh optimasi kan effortnya juga besar. Jadi saran saya coba fokus ke beberapa dulu aja gitu. Beberapa produk dulu aja. Oke. Nah, di sini juga ketika kita mencoba untuk masuk ke kategori baju koko pria. Nah, nanti kita coba cari kira-kira di mana. Kalau misalnya di Shopee nggak ketemu, Anda bisa coba ke Lazada atau ke Lazada bisa, ke Tokopedia bisa gitu. Jadi Anda cari aja. Nih yang saya sharing ini adalah cara yang di Shopee. Tapi basically cara yang di tempat lain juga sama. Anda tinggal mencari kata kunci yang berkaitan. Oke, lalu Anda cari yang populer gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mau cari kata kunci untuk kue kering. Ya, jadi di sini saya akan mencari kue kering Lebaran. Ternyata di sini nggak ditemukan ya. Coba kita pakai kata kunci lain. Nah, ini kadang juga bisa terjadi ya, ketika kita mencari kata kunci itu dia tidak muncul. Coba kita cari kata kunci yang lain aja. Nah, kita coba kata kunci kue kering Lebaran. Nah, ternyata hasilnya adalah banyak nih hasilnya. Kita pilih yang terlaris. Nah, di sini ternyata untuk kategori kue kering itu yang lagi populer adalah yang semacam apa ini namanya, kayak cookies yang ada choco chipnya gitu. Nah, ini muncul juga. Ini bisa kita cek di sini. Dan di sini juga jadi inspirasi Anda ya. Oh, berarti Anda bisa jual apa aja nih. Misalnya, oh nggak melulu nastar, nggak melulu apa tuh namanya, kastengel gitu. Ternyata kalau kue Lebaran tuh kita bisa jual kue yang lain gitu. Jadi kan ini kan juga jadi ide Anda juga. Oke, nah selanjutnya tadi dari hasil Google Trends kan kita ada 3 kategori yang cukup besar ya saat orang di bulan puasa itu. Yang pertama fashion, yang kedua makanan, yang ketiga itu adalah parcel atau hampers kita sebutnya ya. Sekarang coba kita cari pakai kata kunci parcel Lebaran. Oke, nah ternyata di sini coba kita lihat di kategori parcel Lebaran. Nanti Anda akan mendapati bahwa kalau kita pakai kata kunci parcel Lebaran itu nggak melulu tentang paket yang sudah jadi gitu. Karena kan biasanya kalau orang awam kan mikirnya hampers atau parcel ini kan biasanya udah satu paket, udah ada makanannya kayak gitu kan, udah ada semuanya gitu kan. Nah, ternyata nggak juga gitu. Jadi dari hasil riset ternyata kita bisa tahu bahwa kalau kita nanti akan coba di kategori parcel Lebaran ini, nanti itu dia nggak cuman dari sisi parcelnya yang sudah jadi makanan itu, yang sudah ada beberapa macam, lalu kita udah dihias dengan cantik. Justru nanti kita bisa masuk ke ininya ya, aksesorisnya atau perintilannya. Nah, ketika kita setting terlaris, ternyata itu yang banyak itu justru seperti ininya ya, aksesorisnya ya kan, seperti pita, kemudian ada keranjangnya, lalu ada tas bonbon. Jadi ini menjadi insight kita ya, bahwa kalau kita menyasar nanti kategori hampers atau kategori parcel, itu sebenarnya nggak hanya melulu tentang parcel yang udah jadi, yang udah dihias cantik, tapi ternyata bisa juga kita menyasar ke bahan aksesorisnya gitu. Jadi ini bisa jadi pertimbangan Anda ketika nanti Anda mulai mengoptimasi dengan kata kunci. Itu cari kata kunci yang berkaitan dengan berkaitan dengan aksesorisnya atau peralatannya. Jadi cara riset seperti itu ya. Jadi
kadang kita juga mendapatkan insight-insight baru saat kita sudah terjun gitu. Buktinya saat tadi kita masuk ke sini kan kita jadi tahu ya, oh iya ya, ternyata kita juga bisa jual hiasannya aja, atau ternyata kita juga bisa jual keranjangnya saja atau boxnya aja, nggak perlu jual yang udah jadi kayak gitu. Oke? Nah, selamat mencoba. Terima kasih.